Oke, kita bahas sesuatu yang kayaknya relate banget buat banyak orang ya, soal template sukses. Yang kita semua tahu, tapi pernah nggak sih ngerasa, kok aneh ya? Kerja mapan, nikah cepet, punya rumah. Udah gitu aja. Emang cuma itu doang patokan hidup yang paling benar? Nah ini nih pertanyaan utamanya, kenapa ya standar sukses di Indonesia itu kadang-kadang kok rasanya palsu banget? Oke, kita mulai dari yang pertama ya, soal template buat sukses. Tanpa sadar, masyarakat tuh kayaknya udah nyiapin cetak biru kehidupan buat kita semua. Jadi gini, dari kecil tuh kita kayaknya udah disodorin semacam cetakan gitu loh. Sebuah blueprint kehidupan yang katanya paling benar, paling aman, dan ya paling ideal. Dan template-nya tuh biasanya kayak gini nih. Langkah pertama, lulus sekolah. Terus dapat kerjaan. Abis itu ya nikah. Puncaknya punya rumah sendiri. Kelihatannya lurus banget kan? Sempurna. Nah, masalahnya mulai kelihatan di sini nih. Kalau kamu belum sampai salah satu tahap ini, atau mungkin urutannya beda, wah langsung dicap gak sukses, dianggap gagal gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Apa sih harga di balik kesempurnaan ini? Karena ya semua yang kelihatan kinclong dari luar itu ada sisi lainnya. Nah, ini dia bagian yang jarang banget diomongin. Realitanya tuh seringnya beda. Kayak gunung es aja, yang kelihatan di permukaan cuma puncaknya yang bagus-bagus, padahal di bawahnya ada stres, ada pengorbanan yang nggak kelihatan. Coba deh lihat perbandingannya. Yang kelihatan dari luar punya kerjaan bagus, tapi yang dirasain stres tiap hari. Kelihatannya nikah muda, happy, kenyataannya nggak bahagia. Punya rumah baru, keren, tapi aslinya pusing mikirin cicilan yang nggak ada habisnya. Tapi ya gitu kan, dari luar mah apalagi di media sosial, semuanya kelihatan sempurna banget. Selalu. Ini nih yang ngebawa kita ke inti permasalahannya. Bagian 3, kelihatan sukses, tapi rasanya kosong. Ini paradoks yang banyak banget orang alamin. Akar masalahnya tuh di sini, sukses itu udah jadi standar sosial. Jadi pencapaian itu dinilainya dari apa yang orang lain lihat, bukan dari apa yang kita benar-benar rasain di dalam hati. Kita jadi sibuk ngebandingin hidup kita sama etalase hidup orang lain. Dan tahu nggak akibatnya apa? Banyak banget orang yang akhirnya cuma ngejar hidup orang lain, bukan hidup yang mereka mau untuk diri mereka sendiri. Kenapa? Karena takut. Takut dibilang ketinggalan sama teman-temannya. Takut nggak diakui sama keluarga atau lingkungan. Takut nggak dianggap berhasil. Dan ujung-ujungnya, ya capek sendiri, burnout. Cuma buat ngejar sesuatu yang mungkin sebenarnya bukan buat kita. Dan ini bagian paling anehnya. Kamu bisa loh kelihatan super sukses di mata semua orang, tapi di saat yang sama di dalam hati rasanya kosong banget, hampa. Terus gimana dong? Nah, kita masuk ke bagian terakhir ya. Coba mendefinisikan ulang apa arti sukses. Mungkin udah saatnya kita geser cara pandang kita ya. Gimana kalau sukses itu sebenarnya bukan tentang siapa yang paling cepat atau siapa yang kelihatannya paling wah. Sukses versi baru tuh bisa jadi kayak gini. Pertama, ini soal ngejalanin hidup sesuai caramu sendiri, bukan ngikutin jalan yang udah disiapin. Kedua, ini soal otentisitas, jujur sama diri sendiri. Apa sih yang benar-benar bikin kamu seneng? Dan yang paling penting, ini soal ngerasa damai, nggak perlu lagi terus-terusan ngebuktiin diri ke orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya aku balikin ke kamu. Menurut kamu, sukses itu emang harus ngikutin standarnya orang lain? Atau versi suksesmu sendiri aja sebenarnya udah cukup?